Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwati iman rahimakumullah, tidak terasa 11 bulan telah berlalu dan kita bertemu kembali dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Ini adalah sebuah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, di antara nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Oleh karena itu, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sikap syukur kita kepadanya harus kita senantiasa tingkatkan setiap harinya, setiap waktunya. Bulan Ramadan yang hadir setiap tahunnya, yang bertemu dengan kita setiap tahunnya adalah momentum di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk membersihkan jiwa. Bulan Ramadan adalah bulan penyucian jiwa. Bulan di mana kita semuanya bisa tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita masing-masing. Hati yang kita miliki, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk tiap-tiap diri umat Islam, untuk tiap-tiap diri umat manusia, adalah sesuatu yang sangat rentan terkotori, sesuatu yang sangat rentan terkena noda. Kalau kita kemudian tarik garis besarnya, maka noda-noda yang bisa mengotori hati itu ada dua. Pertama adalah dunia, dan yang kedua adalah dosa. Allah Subhanahu wa taala menyifati dunia ini sebagai mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Karena hati dengan mudah tertipu ketika dia kemudian dimasuki oleh kecintaan terhadap dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah." Sekali-kali tidak, bahkan kamu mencintai dunia dan meninggalkan akhirat. Maka ketika dalam hati seorang terdapat kecintaan terhadap dunia, maka dia akan lupa terhadap akhirat. Ini adalah noda yang ditimbulkan oleh dunia terhadap hati kita. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mencipati dunia ini dengan ungkapan al-hakum, bahwa dunia itu melalaikan. Karena demikian hebatnya pengaruh dunia sehingga seorang kemudian terlalaikan dari tugas utamanya ketika hidup di dunia, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kemudian dia akan sadar? Hatta zurtumul maqabir. Nah, ini adalah hal pertama yang bisa mengotori dan menodai hati manusia. Yang kedua, yang bisa mengotori dan menodai hati manusia adalah dosa. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, kata beliau, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Fa idza naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu wa idza 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbuhu wa hadha ar-ran alladhi dzakara Allah ta'ala kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan satu kesalahan, maka seketika pada waktu itu juga akan ditambahkan noda hitam di dalam hatinya, satu titik hitam dalam hatinya. Apabila dia kemudian meninggalkan kesalahan itu, dia beristighfar, tobat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sukila qalbuhu, hatinya akan dibersihkan. Tetapi apabila dia kembali melakukan kesalahan, bahkan menambahkan kesalahan-kesalahan yang lain, maka kesalahan-kesalahan itu hatta ta'luwa qalbahu, akan menutupi hatinya. Itulah penutup yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sungguh telah menutupi hati mereka dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Ini itu adalah hal kedua yang bisa mengotori dan menodai hati. Oleh karena itu, ikhwati man rahimakumullah, kesempatan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah momentum di mana kita semuanya bisa kemudian membersihkan hati kita dari noda-noda itu,
dari noda-noda yang ditimbulkan oleh dunia, juga noda-noda hitam yang ditimbulkan oleh dosa kita. Di bulan Ramadan ini, semenjak hari pertama, bahkan di malam pertama, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memaksimalkan waktu kita dengan melakukan berbagai macam ketaatan, dan tentu yang paling utamanya adalah saum di bulan Ramadan. Tujuannya adalah untuk membersihkan diri kita. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Rogima'an kurojulin, sungguh merugi seseorang, dakhala alaihi syahru Ramadan, yang dia bertemu dengan bulan Ramadan, summan salahu qabla ayyughfara lahu." Tetapi ketika Ramadan berlalu, dia belum diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwatu iman rahimakumullah, hakikat adanya bulan Ramadan bagi kita sebagai momentum untuk membersihkan diri dari semua noda-noda yang dihasilkan oleh dunia dan noda-noda yang dihasilkan oleh dosa kita. Oleh karena itu ikhwatu iman rahimakumullah, satu hal yang perlu kita ingat, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, apalagi di waktu sahur, karena waktu sahur adalah waktu yang paling utama untuk beristighfar, sebagaimana firman Allah, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Di waktu itu khusyuan bisa lebih kita dapatkan, di waktu itu kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah turun ke langit dunia untuk memberikan ampunan kepada orang-orang yang beristighfar kepadanya. Ini yang bisa saya sampaikan kepada ikhwatu iman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya, khususnya bagi saya yang menyampaikannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.